Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reka Aruna. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Harusnya para mahasiswa angkatan 2017 bulan-bulan ini sedang merasakan hangatnya kebersamaan dalam kuliah pengabdian masyarakat atau kuliah kerja nyata. Namun ada yang berbeda di tahun ini. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang sedang menyerang negeri tercinta kita mengharuskan kita melakukan kuliah pengabdian masyarakat di rumah saja. Tak ada tatap muka, tak ada hangatnya kebersamaan. Sangat mengkhawatirkan ketika kebijakan negara tidak berpihak kepada masyarakat. Sementara dampak perekonomian bagi kelompok menengah ke bawah akan sangat besar. Mungkin ini segelintir cerita saya di kuliah pengabdian masyarakat pada masa pandemi. Selamat menyaksikan. Boleh minta waktunya, Bu? Boleh. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Hernawati. Umur berapa, Bu? Umur sekitar 50 tahun, lebih kurang. Saya ingin bertanya tentang ekonomi sebelum dan sesudah COVID ini. Gimana pendapatannya? Kalau Ibu rasa waktu pas sebelum konflik, maksudnya sebelum COVID. COVID-19 ini agak lumayan, Dek. Tapi sekarang nih untuk jualan agak-agak sulit sedikit. Agak sulit sedikit. Pendapatannya itu gimana, Bu? Kalau menurun atau seperti biasa atau menurun banyak gitu? Pendapatan Ibu, Dek, tergantung. Nggak bisa Ibu bilang menurun, nggak bisa Ibu bilang banyak. Tergantung rezeki Ibu. Terkadang walaupun COVID ini, Dek, banyak juga Ibu dapat rezekinya. Tapi terkadang nggak juga, Dek. Jadi nggak setiap hari pas jualan ini enak, nggak setiap hari juga susah. Pas enak kali, Dek, gitu. Walaupun keadaan seperti ini, gitu. Ibu jualannya di pasar gitu aja atau ada di tempat lain atau keliling gitu? Enggak, Ibu jualannya cuma di pasar. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Rabu Kamis Ibu nggak jualan. Oh, kalau di rumah nggak jualan? Enggak. Ibu punya ada lahan sawit kok di rumah. Udah berapa lama nih, Pak, berjualan? 95, tahun 95. Di tahun 95. Berarti sampai sekarang? Sekitar hampir 20-an lebih. Itu dagangannya ada di sini aja atau ada di mana lagi? Oh, tempat lain. Dari Senin sebenarnya Senin sampai Sabtu. Lengkap semua kalau memang mau pergi. Nah, dia gitu. Pendapatannya gimana nih, Pak, sebelum sama sesudah COVID kemarin? Agak menurun. Berapa persen? Ya, kalau kita kata tingkat 20% ada turun. Kalau 50% nanti kan terlalu itu kali. Karena putaran duit ini kan berbeda dia. Pas ada orang panen, berarti kan ada lumayan sedikit orang belanja gitu. Pendapatannya gimana nih, Pak, per hari kayak gitu berapa? Nggak tentu. Karena kan lain-lain pekan, lain rezekinya, tempatnya gitu. Ini sampai jam berapa? Setengah 1, setengah 12 udah mulai kita tutup. Udah berapa lama, Pak, jualan? Dari tahun 81. Udah lama, Pak, ya? Udah. Mana aja nih, Pak, jualannya? Sungayu di Sukarame, Opak, ke langsung. Pasar, Pak, ya? Dari jam berapa, Pak, jualannya sampai? Jam ke hari ini jam 9 sampai jam 1. Itu selain pasar ada jualan lain? Enggak ada. Nggak ada, cuma di pasar aja, Pak? Ya di pasar aja. Pendapatannya gimana nih, Pak, sebelum sama sesudah COVID ini? Waduh, jauh kali. Menurun. Menurun, Pak, ya? Berapa persen, Pak, kira-kira? Biasanya 1 juta, sekarang tinggal 600. Udah berapa lama nih, Pak? Masih ada tanggungan, Pak? Masih ada. Udah 20 tahun lebih. Jualannya itu di mana aja tuh, Pak? Di pasar aja atau ada di tempat lain? Di pasaran. Di pasaran? Iya. Setiap hari apa, Pak? 1 minggu itu penuh itu. Dari Senin sampai Senin balik. Nah, kalau Sabtu di Tol Lancut. Nanti kalau Minggu di Sungai Liput. Nah, pindah-pindah dia jualannya.
Nanti ini setengah hari tutup, nanti pindah lagi gitu. Pendapatannya gimana nih Pak sebelum sama sesudah pandemi? Pendapatannya memang ada terganggu sedikit, tapi nggak jauh kali lah. Maksudnya 10% mungkin. Ya. Karena Itu per hari berapa Pak? Kok boleh tahu pendapatannya? nah itu masalah itu yang nggak tahu kita. Kadang-kadang sampai macam ini kan jualan ini sampai 6 juta, 7 juta satu hari. Ini gimana Pak? Ini ada yang dari Sumatera, ada yang dari Aceh. Kalau macam ikan teri ini dari Sumatera. Nah, kalau ikan ini dari Aceh. Itu tomat, bawang dari Sumatera. Tapi kebanyakan dari Sumatera ini. Iya, karena kita dekat dari Sumatera. Ibu apa nih tentang dagangan Ibu? Oh ya, tentu kalau harapan Ibu ya setelah Covid berakhir lebih enak lagi, lebih banyak rezeki. Ah, itu yang Ibu harapkan. Tapi ya kita nggak tahu juga ya ke depannya seperti apa. Depannya gimana nih Pak sebelum sama sudah Covid kemarin? Harapan ke depannya? Ya ke depannya kalau yang memang yang diminta masyarakat ya lebih menonjol lagi, lebih lumayan lagi lah rezekinya gitu. Kan nggak mungkin kita mau minta turun gitu kan. Nah, ya. Ada rencana buka toko Pak di rumah atau di mana? Rencana ada, cuman dananya tergantung. Kalau ada dana ya mau. Nah, gitu. Ini. Harapannya gimana nih Pak? Setelah Covid ini berakhir? Ya kalau bisa ya pulih seperti semula lah. Nah, jadi ekonomi ini kalau bisa ya kembang balik lah kayak dulu lagi ya kan. Bantu-bantu. Iya ada usaha di rumah juga. Inilah peran kita sebagai mahasiswa sebagai sosial kontrol, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. Jika pemerintah belum memberikan kebijakan yang tepat di kalangan masyarakat, hal ini yang tidak kita harapkan bersama. Kita juga bisa memberikan pinjaman kredit dengan bunga yang rendah bagi pelaku usaha, serta pemerintah harus memberikan keringanan pajak untuk jalur ekspor-impor. Ditambah lagi dengan kesadaran pemerintah untuk memberikan potongan kredit listrik, air, dan kendaraan yang digunakan sebagai penggerak roda ekonomi yang sudah lama dicicil. Jangan sampai kendaraan mereka akan hilang ditarik penagih biaya kreditan. Memang luar biasa dampak ekonomi penyebaran virus corona. Sudah berapa banyak karyawan yang di PHK? Sudah berapa berita tentang keluarga kesusahan bertahan hidup di tengah pandemi? Kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup akibat tidak mempunyai penghasilan menjadi hal yang dihadapi masyarakat. Ditambah lagi dengan menumpuknya beban keluarga terhadap biaya yang harus terus berlanjut seperti cicilan kredit, tanggungan air, listrik, dan lain sebagainya. Tetap mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai pemulihan ekonomi yang menurun akibat penyebaran virus corona, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan pekerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, memacu pertumbuhan sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal. Lebih dari itu, semua yang kita perlu lakukan oleh pemerintah adalah keberanian untuk menasionalisasi aset asing yang ada di negara kita. Karena sesungguhnya kekayaan alam kita jika dikelola dengan baik dan betul-betul diperuntukkan untuk sepenuhnya kepentingan rakyat Indonesia, masalah ekonomi yang dihadapi oleh kita akan terselesaikan. Ini perlu upaya kesadaran semua para politisi yang hari ini memangku kebijakan baik di eksekutif maupun di legislatif. Sebagai mahasiswa yang selalu ingin membawa perubahan, selalu bersinergi, berpikir kritis, dengan kerelaan dan keikhlasan untuk menjadi pelopor, penyampai aspirasi baik kepada pemerintah maupun publik, dan menjadi pelayan masyarakat. Maka perlu jika mahasiswa mengambil perannya dan meminta kepada pemerintah untuk memberikan stimulus bagi rumah tangga. Ekonomi kreatif tingkat rumah tangga harus dimarakkan, produk, barang, dan jasa skala rumah tangga yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat lainnya. Diharapkan dapat disemarakkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang miskin dan rentan.
Dapat dinyatakan secara tegas bahwa ekonomi rumah tangga selama pandemi mengalami penurunan. Mahasiswa dapat mengambil perannya sebagai menjadi penyampai produk atau jasa yang dimiliki masyarakat kepada publik, dan program ini dapat menjadi gebrakan produktivitas mahasiswa dalam menjalankan fungsi mahasiswa di tengah pandemi. Dan bagi pemerintah seharusnya perlu membuat terobosan biaya rendah untuk semua layanan publik bagi seluruh masyarakat, meningkatkan jaring pengaman sosial atau GPS, serta menyiapkan berbagai stimulus yang sifatnya tidak tunai tetapi bisa dinikmati oleh semua masyarakat.